susunannya 1, 2, 3. Loh, ini kan Nabi gak pernah nyusun begitu. Dia susun sendiri, diamalkan oleh muridnya. Jadi torikot gak tuh? Jadi torikot, Pak. Namanya torikot jawaziyah. Imam As-Safadi dalam satu riwayatnya menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah ba'da subuh itu punya wirid, Pak. Apa wiridnya? Baca surah Al-Fatihah. Dia ulang sampai berapa kali gak terhitung. Kalau ditanya Nabi pernah ngerjain begitu gak? Enggak ada atau gak tahu? Mending bilang gak tahu. Kita gak tahu, kita bilang gak ada. Nah, nanti kalau Bapak ngumpul-ngumpul nih baca Ratibul Hadad, pasti dikomentari gitu. Atau baca Yasin. Nabi gak pernah baca Yasinan. Loh, masa Nabi gak pernah baca Yasin? Maksudnya Yasinan yang itu? Ya, kumpulan Yasinan itu kan kumpulan dari Nabi juga. Cuma zikir-zikir dalamnya kan dari Nabi juga. Cuma beberapa yang dari ulama itu. Semuanya. Ketika Ibnu Taimiyah berzikir selama itu dari subuh sampai tengah hari, kira-kira zikir apa yang dibaca sama beliau? Apakah ada tuntunan Nabi begitu? Padahal Nabi kan cuma mengajarkan aku duduk ba'da subuh sampai terbit matahari. Aku lebih cintai ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau begini boleh nggak nih? Bid'ah nggak? Kira-kira gimana? Ya enggak. Nah, maka inilah asar tasawuf, pengaruh tasawuf yang direkam oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim terhadap warisan gurunya Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Maka di faedah zikir nomor 18 halaman 43 dia ngomong apa? Bahwasanya zikir itu qutul qulubi war ruh. Itu santapannya kolbu dan ruh. Kolbu itu santapannya nama Allah. Kalau ruh santapannya ma'rifat. Mengenal ilmu. Maka Bapak ini yang membuat Bapak tertarik untuk pengajian itu ruhnya yang bawa. Yang membuat Bapak bertahan berzikir itu kolbunya. Bisa bedain? Ya, yang membuat orang kuat kuliah itu akalnya. Sekolah, ngajar, baca buku, itu akalnya Pak yang kuat. Yang membuat orang kuat lari itu apa? Jisimnya, badannya. Kata dokter, kamu jantungnya mulai bahaya nih. Jalan ya setiap hari 1 jam jalan cepat. Mau nggak ngerjain Pak? Ya, mau yang ngerjainnya. Pada ketakutan ya, dulu sebelum pandemi itu ada namanya senam jantung. Rame, karena orang takut jantungnya copot atau jantungnya rusak, gagal jantung. Tapi mereka melupakan satu hal, maka mohon maaf, kita ini lebih percaya kepada dokter daripada guru. Mungkin kita salah berguru, sehingga tidak bisa memisahkan mana guru kolbu, mana guru fikih. Nanya ilmu kolbu ke ahli fikih, ya dibid'ahin sama dia. Dia nggak ngerti, kan ahli fikih nggak semuanya dia mengerti. Nanya tasawuf ke salafi, nyambung nggak? Ya nggak nyambung, dibid'ahin, dizindikin sama dia. Tapi dia lupa bahwa dia telah membuat hal yang sama. Ya, seorang ustadz yang sama torikotnya dengan Ustadz Rusdi besok pagi, tanya Ustadz Rusdi, torikotnya apa Ustadz gitu ya. Nama torikotnya sama, nama dia juga sama begitu. Dia ini membid'ahkan zikir-zikir sufi, tarekat-tarekat sufi, menganggap zindik. Tapi dia menulis kumpulan hadis mengenai zikir yang sahih. Susunannya 1, 2, 3. Loh, ini kan Nabi gak pernah nyusun begitu. Dia susun sendiri. Diamalkan oleh muridnya. Jadi torikot gak tuh? Jadi torikot Pak. Namanya torikot jawaziyah. Ya. Qadiriyah jawaziyah. Boleh nggak? Bagi kita mah boleh, nggak ada masalah. Kita nggak mengatakan ini bukan untuk mencaci Pak, karena tidak ada kamus kita belajar tasawuf mencaci orang, nggak ada. Bagi kita yang dia lakukan boleh, ahsanta, ente bener bagus gitu. Tapi kita kalau kami merumuskan juga metode zikir, jangan dibid'ahin, gitu. Nanti ada metode zikir.
Misalnya, nanti kalau di torikotnya Ustaz Rusdi itu, atau torikot apalah di luar, ada namanya cara memandang ke dalam diri ketika ada ayat fafi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang. Lalu ada hadis, ya, Allah mengharamkan terhadap neraka untuk menyentuh orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi au nafsih, yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya. Apa caranya atau jiwanya, ya? Apa caranya supaya la ilaha illallah itu dibaca dengan kolbu? Itu ada tekniknya. Ada tekniknya, Pak. Tekniknya misalnya diambil dari titik pusar, dibawa ke ubun-ubun, ya. Itu teknik aja. Lalu dihunjam ke kolbu. Itu ada caranya. Dan itu diijazahkan. Gak boleh coba-coba sendiri, Pak. Coba-coba sendiri saya nggak tanggung jawab, ya. Ada tekniknya itu. Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh aja. Yang penting kan di hadisnya qalbihi, supaya kolbunya ikut membaca sama dengan lisannya. Bahkan lisannya membaca itu bersumber dari kolbunya, maka darah orang ini nanti akan diharamkan menyentuh api neraka. Nah, inilah kerjaan orang zikir baca la ilaha illallah. Kenapa mereka zikir nanti keras-keras? Itu supaya mendidih dalam dirinya kalimat itu, menyatu dalam jiwanya kalimat itu. Itu sebenarnya tekniknya macam-macam. Ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai teriak-teriak, dan itu biasa. Jadi nggak masalah, ya. Nanti kalau belajar zikir nggak masalah. Tapi kalau nggak seneng, ada zikir namanya zikir khafi. Nah, teknik itu melahirkan hidangan. Nah, hidangan kan kita boleh milih. Bapak kalau nggak suka sama torikot A yang zikirnya keras, ada torikot B yang zikirnya lembut. Wah, kurang seru nih lembut. Kita yang kencang aja. Ya udah yang kencang itu. Nggak seneng yang merem-merem, maunya baca-baca. Torikot Ba'alawiyah, baca torikot Syaziliyah, baca hizib, wirid, rotib. Panjang, Pak. Maunya merem-merem, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Samaniyah. Maunya nyerang-nyerang orang, torikot Jawaziyah, Pak. Ya.